Jadi aku tuh pernah mergokin ataupun ngelabrak. Aku ngelihat dengan bener-bener mama tuh datang dari pojok tembok gitu tuh udah ngerangkak. Ya emosi lah saat itu, emosi. Akhirnya aku cari cowoknya. Cowoknya di mana? Ternyata dia ngumpet di belakang pintu. Secara logika aja pernikahan 20 tahun terus tiba-tiba bisa ninggalin gitu aja dengan alasan nggak nyaman kan nggak mungkin. Masa disantet begitu? Ini udah ngerol nih. Udah dari tadi. Terima kasih sebelumnya karena aku seneng banget setiap hari nontonin kontennya akhirnya bisa diajak ke sini. Alhamdulillah Ki, gitu. terutama yang usia-usia Ki ya. Tadi sudah ngobrol seru sekali ternyata. Gue baru tahu Iki tuh suka nontonin yang klinik-klinik gitu, yang ternyata dia ngikutin banget. Terus dia cerita tadi, Iya, dia bener. punya pengalaman gaib sendiri. Tapi sebenarnya gue mau nanya, lu percaya nggak sama gaib Ki? Pada awalnya sebenarnya gue tuh tipikal orang yang polos aja udahlah nggak mau tahu tentang hal itu gitu. Awalnya ya, tapi sampai dengan berjalannya waktu terus makin dewasanya gue, ditambah dengan mungkin lingkungan di rumah, akhirnya tuh semakin diliatin sesekali, terus ditambah juga diperlihatkan hal-hal yang maksudnya di luar nalar. Ini akibat karena dari dulu tuh Merinding lagi lu Ki. Karena dulu tuh almarhum nyokap gua itu dia tuh ada keturunan kerajaan pada zaman dulunya. Terus jadi mamah tuh agak mempunyai sense yang sensitif banget peka banget lah dalam hal itu. Pekanya sama apa tuh biasanya? Ya selain tahu kalau di sini ada apa, selain tahu ya ini percaya atau nggak percaya kayak akan ada kejadian apa atau gimana gitu. Oke. Sebenarnya ada yang nggak harus diceritain tapi nanti aku ceritain. Ya, nggak usah dicerita yang nggak perlu ya. Nah sampai akhirnya setiap masa itu tuh aku tuh nggak pernah mau tahu. Jadi kayak kalau mau cerita, apaan sih kayak gitu-gitu kata-kata. Udahlah nggak percaya. Sampai akhirnya diliatin untuk pertama kalinya setan seumur hidup. Lu lihat setan? Ah, yang bener lu Ki. Iya. Jadi mau tahu ceritanya kayak gimana ini? Parah banget seumur hidup. Gimana Ki? Ceritanya itu jadi udah nyanyi-nyanyi Pak, udah kesemuran cinta, udah manggung sana sini. Umur berapa waktu itu? Masih umur 16 lah, 16-17 lah. Pulang dari bandara, kondisi masih pagi. Nah, kondisi kamar gue itu lagi dibangun, cuman masih ada kasur, spray masih ada, guling masih ada, cuman udah berdebu semua. Entah kenapa energi di si kamar tersebut tuh kayak besar banget. Jadi gue tuh kayak ke bawah ke situ. Yang biasanya gue nggak pernah tidur di situ, yang biasa gue kalau mau pipis, mau buang air atau apa tuh di kamar mama. Tapi saat itu nggak tahu kenapa kayak pengen ke kamar tiba-tiba gitu. Oh kondisi udah berdebu semua. Tiba-tiba pipis lah, habis pipis tiba-tiba dengan sendirinya pengen nutup pintu gitu aku tuh. Nggak sadar nih waktu itu. Pengen nutup pintu udah. Tahu erep-erep nggak sih? Erep-erep tuh apa ya? Jadi erep-erep tuh kalau kita tidur terus kayak ketindian gitu. Oh iya tahu, ketindian. Nah, kalau erep-erep itu kan pasti kan ada prosesnya dulu. Tidur dulu nih. Ini kalau gua kagak. Jadi lagi tidur di kasur, lagi rebahan di kasur, kayak ngelamun gitu. Gua tuh banyak sering ngelamun. Ngelamun terus kayak paling nggak bisa gua kalau tidur nggak pakai guling. Peluk guling lah. Otomatis ketutupan nih gua nih. Cuman dapet celah sedikit di depan pintu. Pas lagi gini kok itu ada kain putih, kata gue tuh. Beneran. Ini malam Jumat lagi hari ini ya? Iya lagi. Malam... Tai lu Ki. Beneran? Ini malam Jumat ya? Iya. Abis ini gue bakar lilin. Iya. Kok ada kain putih, terus kok terbang-terbang. Gue pastiin dong. Tek. Diemlah dia, rambutnya ke depan. Wujud. Perempuan, iya. Makanya kalau misalkan gue erep-erep, nggak mungkin. Karena gue nggak tidur sama sekali tuh. Bayangan. Mungkin bayangan. Oke, kata gue. Bukan kali ya. Tapi saat itu tuh panas banget gue dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh tiba-tiba barengan gitu. Anjir ini emang setan apa ya? Enggak. Gue baca-baca sebisa-bisa. Gue hentakin gitu lah. Gue paksain kayak nggak ada apa-apa. Emang hilang. Mungkin halu nih kata gue. Dengan posisi yang sama lah gue tiba-tiba nggak tahu kenapa gue nggak keluar rumah ya. Tapi gue tuh malah diem di kasur. Terus kayak bukan apa-apa kali. Diam lagi nih. Terus gue munggungin lah. Jadi tembok di sini. Naik ke kasur Pak. Tiba-tiba gini. Enggak lu. Sumpah. Naik gitu. Iya kerasa nggak sih kalau ada orang yang naik ke kasur, kita di kasur kayak gitu kayak ini apaan kata gue tuh. Mau nggak mau lah udah gue pastiin pas gini.
Sap di sini sumpah. Anjing, serius lu Ki? Sumpah. Di depan Di sini Ki gini Ki. lidahnya segini. Dia teriak gitu. Gitu. Ki lu. Sumpah. Itu gua dari yang diem, nangis, pucet, mewek, beneran nangis. Gue itu pertama kali nangis lihat setan kayak gitu. Wah, gitu. Sampai akhirnya yang bikin dia pergi itu karena gue mikir akhirnya ketika udah nggak panik terus gue mikir, nggak mungkin mati sama setan kali ya. Udah akhirnya dia pergi nih. Kayak yang apa yang di film-film tau gak yang Iya. mundur cepet. Mundur cepet. Berarti ini film itu bener ya? Dan itu pagi posisinya. Jam 5:30. Terang. 5:30. Oh berarti lu indigo ya? Enggak. Cuman nyokap gua dulu pernah bilang, kalau misalkan AA tuh kalau diasah, kalau misalkan AA fokus tuh sebenarnya bisa ini itu loh. Guanya nggak mau. Jadi gua sampai detik ini nggak mau. Cuman setelah banyak hal yang kejadian kayak misalkan jadi dulu tuh rumah nyokap bokap tuh kan banyak yang jahil gitu dulu tuh. Jadi kayak bayangin masih SD aja gua tuh udah bisa ngeliat bola api ke rumah. Terus mantul lagi. Terus meledaknya di atap rumah. Itu beneran Ki? Iya. Gue tuh masih percaya nggak percaya tuh yang begitu. Terus awalnya juga gue kayak gitu. Terus kayak identik dengan rambut panjang. Lu udah sapuin nih. Besok pagi ada lagi di spot yang sama. Besok lagi ada yang sama. Sampai akhirnya yang ngebuka pikiran gue adalah oh ya udah yang penting gue tahu nih kalau ada dunia lain selain kita gitu. Yang penting mah udah sama-sama tahu. Yang penting gue tahu kalau dunia ini tuh ada gitu. Mungkin apa karena gue baca fakta tentang lu tuh waktu kecil lahirnya itu prematur kali ya? Iya. Iya bener ya? Prematur. Apa ada hubungannya kali ya Ki ya? Nah, nggak tahu. Ada nggak ya hubungannya? Waktu kecil katanya prematur. 7 bulan. 7 bulan. Badan segede botol kecap. Bapak masih miskin katanya. Bener ya? Maaf ya. Bapak mama. Iya. Masa kalau bapak miskin, mama kaya, berarti ayah nggak diajak dong. Terus apa? Bagaimana tuh ceritanya tuh? Ini yang diceritakan oleh almarhumah mama dulu. Iya. Sampai akhirnya kenapa namanya Rizky kan? Jadi entah kenapa dengan dunia mistis tuh selalu didekatkan gitu. Gue tuh nggak ngerti. Jadi waktu gue lahir, Maraji itu bilang, kalau kalian yang nggak tahu Maraji itu jadi Paraji itu jadi dia dukun beranak. Nah, gue tuh turun-temurun lah dari anak-anaknya emaknya ayah sampai ke anak-anaknya ayah tuh semua nggak pernah ke bidan. Karena nggak punya duit gitu. Sampai akhirnya pas lahir kata nyokap gue, jadi si ari-ari gue tuh udah ngebelit ke sini. Bahaya dong. Ngebelit. Katanya ngebelit gini. Tiba-tiba si emaknya bilang sambil diangkat gue, wah ini mah akan jadi bintang suatu saat nanti. Serius lu? Dia bilang gitu. Asik. Suatu saat nanti akan jadi bintang ini nyanyi nih nanti mah. Iya. Si emaknya bilang, emaknya udah meninggal, namanya siapa? Aduh. Adalah aku lupa. Ini mau bakal jadi bintang nih, ini ngebelit, ini ari-ari nyilang ke sini tuh tandanya ini tuh bukan jabatan apa ya, tahta atau apalah kata dia tuh pakai bahasa Sunda. Oke. Diaminin lah sama semua. Namanya siapa dong katanya. Terus mama lah bilang, udah Rizky aja biar semakin tambah banyak rezeki nantinya gitu. Tadinya nama gua diperdebatkan itu, dibikinin forum dulu buat nama gua. Tadinya mau Ujang. Mau Asep. Ujang kan jadi iya. Mau Jailani. Cuma kan gak enak kalau sekarang Kesempurnaan Cinta. Ini dia Jae. Loh emang kenapa dengan nama Jae? Dia kan? lucu lagi. Emang kenapa? Nggak ada apa-apa ya? Bukan, maksudnya nggak kebayang aja kalau misalkan ternyata nama gua tuh Jailani misalkan. Ini dia Kesempurnaan Cinta, Jae. Lani. Bukan jelek ya? Iya, lucu aja gitu. Ya kan kena. Sampai akhirnya dipasin lah namanya. Dan memang gua prematur, katanya 7 bulan. Terus selama lahir itu gue perlu inkubator kan, tapi karena nggak ada, akhirnya cuma diterangin cuma sama sapu berlampu, cuman biar anget. Usus gue tuh udah yang kemana-mana gitu. Jadi terus nyokap tuh dulu ada permasalahan dengan sama payudaranya yang sebelah mana gitu, yang akhirnya air asinya nggak bisa keluar. Katanya kaki gue tuh kayak permen kaki yang merah. Kaki lu? Kayak permen kaki yang merah, yang kecil. Oh iya tahu. Nah segede gitu. Nah segede gitu. Kecil banget. Lah ini sekarang lu gede. Nah, ada. Jadi udah panik lah karena sama bidan tersebut sudah divonis ini nggak bakal lebih dari 6 bulan umurnya.
Panik lah, semua sedih lah. Oh gimana? Wah ya udahlah kita serahin aja yang di atas. 6 bulan kemudian tek bidan yang hilang. Meninggal. Serius lu Ki? Tanya ayah. Tanya ayah. Jadi bidangnya bilang, wah ya, bidangnya, ini mah nggak bakal lebih dari 6 bulan katanya. Panik lah, sedih. Cucu pertama pasti nggak mau disia-siakan kan gitu. Udah berdoa aja sama yang di atas gitu. Iya, ada apa ya sama lu ya? Gue penasaran loh. Lu sama nyokap sama bokap deketan sama siapa? Nyokap. Nih lanjut cerita deh. Iya kan, seru deh. Ini seru nih pemirsa. Gue tadi udah ngobrol di depan. Gak apa-apa dicerita ya? Cerita apapun itu. Iya, kan ceritanya rame tuh kemarin kan. Banyak tuh kisahnya tuh. Itu di situ gue sempet tahu lu cukup emosional tuh. Cerita dulu, cerita doang. Cerita waduh. Gemes banget dah kalau gini dah. Jadi soalnya gue nggak percaya nih ceritanya. Masa jadi sebenarnya kalau gue di sini karena mungkin ingin ngasih tahu juga lah gitu kalau perjalanan yang Iki lewatin tuh semata-mata ya gitu adanya gitu, dengan emosi yang Iki tampilkan di TV ataupun mungkin Iki nggak selalu nolak interview saat itu karena waktu itu masih berusaha untuk ngejaga nama baik mama gitu, karena juga baru seminggu nggak ada atau mama juga baru meninggal gitu, jadi aku berusaha untuk keep semuanya lah. Padahal pada dasarnya mah rahasianya semuanya dari aku. Iya, tadi dicerita. Kalau lu nggak mau cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya pada dasarnya mama itu berhubungan dengan si orang tersebut memang masih dalam keadaan ada hubungan, masih status pernikahan. Iya. Gitu. Karena gue orang pertama yang pertama kali ngelihat itu siapa, gimana, dan gue pun di situ pertama kalinya melihat gelagat sosok ibu yang jauh banget, berubah drastis gitu. Secara logika aja pernikahan 20 tahun terus tiba-tiba bisa ninggalin gitu aja dengan alasan nggak nyaman kan nggak mungkin. Iya tadi kan lu cerita kan di depan dan meninggalkan anak-anak. Masa disantet begitu? Ya nggak tahu ya, cuman secara mungkin kalau secara ininya mah mungkin ya awal-awal kita nggak mikir ke sana. Cuman ya akhirnya dengan berjalannya waktu ya, karena jujur ya gue pribadi yang ngelihat ketika maksudnya perubahan nyokap seperti apa, terus akhirnya ada itikat baik ketika gue pengen ngerayu nyokap datang ke sana, terus melihat udah gelagatnya udah bukan mama, terus dari raut wajahnya kayak udah bukan mama, terus ya aku omongin aja lah di sini kayak gitu karena ya aku juga demi kebaikan lah gitu ya ini gitu. Jadi aku tuh pernah mergokin ataupun ngelabrak. Iya lu ceritakan. Ngelabrak di rumahnya. Terus sampai akhirnya yang pertama kali Iki fokuskan adalah mama, karena Iki pengen nolong mama gitu. Karena bukan Iki kenapa tiba-tiba langsung ngejudge kalau dia tuh main black magic atau gimana ya. Yes. Tapi karena mungkin karena ikatan batin aku sama mama itu dekat sekali, jadi aku selalu disampaikan lewat mimpi. Apapun itu. Lu dimimpiin? Ya dimimpiin, kayak tiba-tiba mama minta tolong, terus mama menjelaskan kalau mama tuh di A, B, C, D, E, F, G. Iya, paham. Lewat mimpi. Sampai akhirnya aku datengin, aku labrak. Aku ngelihat dengan bener-bener mama tuh datang dari pojok tembok gitu tuh udah ngerangkak. Ngerangkak, terus dengan muka polos, udah kosong. Ya emosi lah saat itu, emosi. Akhirnya aku cari cowoknya di mana? Ternyata dia ngumpet di belakang pintu. Yang seperti aku ceritakan, ngumpet di belakang pintu. Pintu ketendang, kejedak dia. Ya ketahuan dong. Harusnya dia mau getar biar kita nggak tahu. Teriak aduh lagi. Iya kan, jedak, aduh. Ya ketahuan dong. Komedi lagi. Iya kan. Jadi ketahuan, ya udah kita tarik lah dia. Nanti kita jelaskan ya, nanti kita ini. Udah ngobrol aja dulu. Udah akhirnya kita obrolin baik-baik. Ternyata ya tidak mau kooperatif. Jadi ya udah, mama juga waktu itu jadi nggak bisa Iki ajak pulang dulu. Terus juga sempat pas munggahan mau puasa, aku datang ke sana ngerayu lagi sama ayah loh. Dan sikap mama tuh udah berubah drastis yang memang sepersekian menit itu yang tiba-tiba sedih, nangis, marah. Tapi ada momen di mana dia tuh yang benar-benar mengeluapkan semuanya bahwa dia tuh pengen pulang, kangen ayah, kangen aku, Putri, Ferdi, Rizwan. Jadi kan kita jelas-jelas kayak ini kayaknya kayak bentrok banget di dalamnya gitu loh. Kenapa gitu? Ya saat itu ya aku mikirnya kayak gimana ya. Ya tapi terlepas dari itu di belakang kita ikhtiar lah, kita datang ke Pak Ustadz, kita datang kemana untuk kasarnya ya ikhtiar untuk gimana nih cara nolonginnya gitu. Waktu itu bisa ketolong nggak waktu itu? Aku nggak tahu ngikutin lengkap soalnya. Waktu itu
Enggak, karena kondisinya terakhir aku masih ingat tuh, jadi tiba-tiba aku disuruh datang. Nah ini mama tuh orang itu dari dulu nggak pernah maksa. Jadi mama tuh ngertiin Iki banget. Kalau misalnya Iki nggak bisa atau apa, dia paling pengertian. Tapi hari itu, di hari terakhirnya, Iki saat itu tuh sempat nggak bisa tuh buat ketemu. Tapi dia maksa, sampai mama bilang, mama kecewa kalau sampai A nggak datang. Oh aku langsung datang dari Jakarta langsung ke Bandung, ke Garut. Itu gara-gara apa? Dia ngomong gitu? Mamanya pengen kumpul katanya. Oh mau kumpul, oke. Kumpul lah, datang ke sana. Terus tiba-tiba masih ingat aku tuh. Jadi aku dulu tuh ngerokok ngumpet-ngumpet kan, ngumpet-ngumpet. Dan saat itu aku nggak pernah ada yang bilang kalau aku ngerokok atau apa. Terus tiba-tiba mama tuh kayaknya nggak tahu lah ya. Tiba-tiba mama ngasih satu slop gitu rokok. Aku masih ingat terus kayak, ini buat AA. Sok ngerokok tuh depan mama pengen lihat. Lah kan kita malu ya, kita segan ya sebagai orang tua. Terus akhirnya ngerokok depan mama kan malu-malu gitu. Tapi dalam hati kayak ini ada apa ya gitu. Dan itu jauh dari mana-mana. Dan anehnya itu kenapa mama tuh nyewa di tempat Garut yang kosong apa, dan waktu itu hari apa lah gitu. Sampai akhirnya kita ngobrol, ada momen di mana mama kan pakai hijab ya. Mama pakai hijab, tapi waktu itu karena ada keluarga doang, tiba-tiba mama tuh lepas hijab. Dan kondisi mama tuh lepas hijab tuh persis seperti mama waktu SMA. Cantik banget saat itu tuh, bercahaya banget. Cantik banget. Terus ketika mau dihijabin, bentar mama pengen gini dulu gerah katanya tuh, kata mama tuh. Terus dia yang deket sama aku sama Putri. Dan di saat itu tiba-tiba mama tuh kayak pengen ngomong gitu. Kayak pengen ngomong tapi kayak ketahan. Karena kondisinya ketika aku di sana, si cowok itu pun ada di situ. Sembari gini. Yang nggak tahu ya, nggak tahu. Kan gue nanya dong. Ya, ngechat kali. Ngechat. Sembari main Twitter kan. Iya gitu. Ping katanya gitu. Nah sampai mama tuh kayak mau ngomong sesuatu tapi kayak nggak bisa apa gitu. Kita kan akhirnya nggak apa nih gitu ya. Sampai akhirnya mama tuh memperlihatkan momen yang sebenarnya mama pengen gitu, kayak tiba-tiba. Nah kondisi saat itu ayah kan udah mau nikah nih. Waktu itu tuh ayah tuh mau ada isu mau nikah lah gitu, ayah tuh lagi dekat sama siapa. Di situ timbul rasa kejelasan mama, kayak yang tiba-tiba itu si ayah lagi dekat sama ini ya. Gimana katanya tuh. Lagi deket sama ini ya. Terus mama bilang gini, bilang aja dah jodoh ayah mah bukan itu, katanya bilang gitu. Waktu yang deket sama cewek yang itu, dan bener nggak jadi pak. Masih sempet-sempetnya si ibu ngomong gitu iya, lagi. bilang tapi jodoh ayah mah bukan yang itu, nanti ada katanya. Mama bilang gitu. Terus tiba-tiba ngasih tahu kayak ayah gimana katanya itu. Jadi tiba-tiba ngasih perhatian pengen tahu tentang ayah banget. Terus tiba-tiba ngomongin anak-anak. Terus kayak dari raut wajah tuh yang tadinya kosong atau apa jadi bercahaya di saat itu ya. Nah ini yang kerennya. Gua tuh punya temen yang tinggal di rumah dulu, si WJ namanya. Mukanya lawak banget. Ntar lah aku kirim mukanya ya. Biar kebayang. Iya kan? Ntar aku kirim lah biar kebayang. Kocak banget mukanya, sumpah. Kecil, mukanya tua banget. Tapi keren. Nah si WJ ini, dia itu punya temen deket banget, orang London. Tapi orang Indonesia. Namanya aku lupa siapa lah, aku lupa banget namanya siapa. Nah saat kejadian yang tadi, di Garut itu, pas gue masuk ke rumah tuh gue mual. Kok mual banget? Ini sebelum kejadian yang mama tadi curhat-curhat tuh. Sebelum masuk ya? Kok gue mual banget nih, kenapa ya? Tiba-tiba nama si teman WJ ini ada di otak gue. Si orang yang London ini. Kok ada di otak gue cuma ada nama dia ya, kenapa ya kata gue tuh. Kata gue tuh. Udahlah, tiba-tiba si Robi supir gue ngomong, Ki, ini si temennya WJ ngechat apa katanya. Si Iki ada apa ya? Kok di aku kayak ada yang manggil. By the way si orang temen ini tuh Indigo. Oh kontak batin lu ya? Kayaknya. Terus? Kenapa ya kok aku ngerasa katanya ininya Iki kok manggil aku, ada apa? Kasih nomornya ke gue. Terus bilang, ini gue gak tahu kenapa nih, kata gue kok nama lu ada di otak gue mulu ya? Enggak, kamu lagi ada apa, kenapa? Ya gue berusaha curhat lah. Ini gue kan lagi mau ke rumah nyokap nih, terus gue mual-mual, kenapa ya? Kata gue. Terus dia bilang, udah baca-baca sebisanya aja. Terus kalau ada air, minumin. Lu bayangin pressure-nya kayak gimana. Di situ ada cowoknya, kondisi lagi mencekam ya. Suasana serem gitu. Serem banget, Pak. Gue harus ngambil aqua gelas, ngedoa. Tapi kondisinya gue harus megang airnya, katanya tuh. Bilang gitu. Yang penting sebisa-bisa Iki aja, yang penting yakin sama yang di atas, katanya tuh gitu. Ya gue sambil ngobrol, gue pura-pura sambil ngumpetin, sambil baca doa. Iya mah, iya. Iya mah, iya. Gue doain.
udahlah, maksudnya tuh agak reda tuh, maksudnya tuh agak tenang. Mungkin suges juga ya gue ya, mungkin suges karena ya udahlah gitu, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba udah selesai semuanya curhat dengan yang lain, si cewek ini ngomong, si indigo ini, kamu kalau bisa pulang jangan lebih dari jam 12 katanya tuh. Kenapa? Katanya. Aduh aku nggak bisa ngomong katanya tuh. Pokoknya kalau bisa jangan lebih dari jam 12 ya katanya tuh. Ih serem banget ini kok. Ya, serem ya. Ya udah. Yang ini aku nggak ceritain tapi nanti aku ceritain ini karena ini sensitif banget. Ini bakal jadi pro kontra nantinya. Iya. Gak usah katanya tuh. Gue pulang lah. Pas di perjalanan keceplok yang namanya indigo tuh biasanya tuh kan kalau dia ngomong dia akan lupa apa yang udah diomongin kan biasanya gitu. Di jalan dia udah ngomong, Iki yang sabar aja, mama sebenarnya nanti bakal nggak ada, bilang gitu. Ah gimana? Kata gue tuh, orang barusan gue ketemu, gue babai kata gue tuh gitu kan. Enggak, katanya tuh dia tuh bilang gitu. Udah pokoknya sekarang Iki banyak yang sabar, siapa tahu ada jalannya katanya tuh. Bilang gitu. Udahlah gue pulang, nyampe ngobrol sama ayah, excited. Ya mama tuh nanyain ayah tahu. Lu tahu apa yang gue lakuin saat itu? Kondisi gue mau konser di showcase, gue bilang tenang ya, masih ada peluang buat ayah kata. Jadi saat itu tuh gue karena anak pertama gimana caranya gue untuk membalikan orang tua gue seutuhnya. Iya loh. Ayah bisa balik lagi. Aku ngedenger langsung ya mama tuh ngomongin ayah, mama tuh nanyain ayah kata gue tuh. AA kan nanti tanggal 25 showcase, nanti AA bakal bikin segmen spesial ayah sama mama di panggung. Mau gak mau kan ketemu, siapa tahu itu jadi momen kata gue tuh. Buat ayah bisa balik lagi. Gua atur secantik mungkin. Tapi yang di atas ya berkehendak lain ya. Habis ngobrol, ayah ke kamar, terus gua ke ruangan studio tempat edit ayah. Udah Putri video call, mama udah nggak ada. Yang tadi ketemu siapa jadinya itu? Mama kan? Ya mama tetap, cuman posisinya adalah ketika mama gue pulang, nyampe, mama udah nggak ada. Setelah udah ngungkapin semuanya, setelah mama udah curhatin semuanya, setelah mama udah ngomong semuanya. Ih bener kata temen lu ya? Si Indigo iya, itu ya? Iya. Terus nih sebelum kejadian mama mau meninggal, 2 hari sebelumnya itu gue datang ke mama. Gue sebagai anak laki-laki kan gue curhat ke nyokap ya karena gue deket sama mama. Sekarang label udah sendiri kata gue. Udah pengen dewasa. Kata mama tuh, kenapa emang ayah nggak ngebantuin? Enggak, bukan nggak ngebantuin. Ayah juga suka ngomong kok pengen dibantuin atau enggak. Cuman pengen dewasa kata gue tuh. Pengen nge-explore diri, nggak mau. Apapun itu jadi tanggung jawab yang besar nantinya buat aku. Jadi nggak apa-apa ayah masih ada adik-adik, mending ayah jadi tanggung jawab ayah buat adik-adik karena aku udah dewasa. Nangis tuh gua, nangis gitu. Walaupun waktu itu kondisinya bau pete ya ruangan, sumpah bau pete banget waktu itu di rumah mama. Mungkin waktu itu mama lagi pada makan pete kali ya. Ini biar nggak sedih-sedih banget. Gue soalnya kalau tentang mama sedih. Jadi waktu itu lu bayangin gue lagi sedih-sedih, lagi peluk bau pete suasana ya kan. Tapi tetap dapet kok sedihnya tetap dapet. Jadi gue pelukan, gue sedih-sedih pete kan. Iya, sedih-sedih pete gitu. Gue pelukan, gue ngomong, ma doain AA mau konser, AA mau ini, mau didoain sampai ada omongan kayak gini. Ini gue nggak tahu kalau ternyata itu tuh tanda-tanda gitu loh. Mama bilang, pokoknya mau sampai kapanpun mama bakal selalu ada di samping AA, bilang gitu. Mau kondisi mama seperti apa, kondisi dimanapun AA berada, walaupun kondisi mama nantinya udah berbeda, mama bakal selalu ngedoain AA dan selalu support dan ngelindungin AA. Mama ngomong gitu. Nanti akan ada 3 project yang besar buat AA katanya tuh. Bener, pandemi tiba-tiba ada mantra, cuek, sama makna cinta. Deng, gede. Oh di situ lu naik ya? Iya, dan ketika kondisi mama udah nggak ada. Pas mama udah nggak ada, cuek mantra cinta naik, gue jadi inget, ini doa orang tua sih. Mama yang ngomong waktu itu, nanti bakal ada 3 project yang gede. Dan waktu itu gue rilis 3 project. Makna cinta, cuek, mantra, dan jadi semuanya. Tapi sebenarnya kalau di dunia musik lu cukup struggle juga? Banget. Di dunia musik tuh sebenarnya karena beratnya adalah, nah ini juga sebenarnya gue pengen cerita curhat ya sebenarnya. Karena kan mungkin saat itu 2016 itu orang berpikirannya bahwa kesempurnaan cinta tuh tiba-tiba deng gitu aja gitu ya. Sebenarnya enggak Pak. Jadi dulu tuh Iki juga ikutan yang bener-bener main sinetron. Terus nge-MC, lawak-lawakan sama ayah. Karena gue berharap kan ada batu loncatan untuk bisa nyanyi tetap ke cita-cita kan gitu. Nah di belakang orang tua gue tuh casting. Gue masih ingat orang yang berjasa tuh Teh Ira itu tuh kakak iparnya Kang Arman Maulana. Dia yang ngajak gue. Ki mau ikut casting, ayo tapi jangan bilang ayah mama ya. Aku pengen bikin surprise kata gue tuh kalau gue jadi sesuatu. Udah, gue casting, nggak dibikin profile, nggak bikin apa, cuman yuk siapa Iki, udah
foto kiri kanan, dah nanti dipanggil lah. Lah gimana dia tahu actingnya gue bagus atau kagak? Bener nggak? Iya bener. Ya udah, kata gue, ya udah. Tapi saat itu gue berusaha untuk cari peluang. Jadi waktu itu tuh gue bikin lah lagu Kesempurnaan Cinta tuh di rumah. Tapi pertanyaannya kenapa lu nggak minta backingan bapak? Bapak kan Nah itu dia. Jadi ada momen di mana ketika gue udah kerja, padahal bokap sendiri yang bikin homeschooling, bokap itu mendidik gue. Jadi sengaja tiba-tiba udah ketika gue udah di Jakarta udah apa, dia nggak ngasih kerjaan sama sekali. Sama sekali nggak ngasih kerjaan, walaupun ada yang minta sama bokap ditolak. Kenapa? Biar gue mikir apa yang harus gue jalani di dunia entertain gitu. Oh, dia ngedidik ya? Sampai akhirnya apa yang gue bisa gali ya, karena di satu sisi gue juga nggak mau memberatkan sama orang tua yang ada di dunia yang sama, kan gitu kan. Akhirnya udahlah fokus nyanyi, selama 3 bulan gue nyanyi, belajar dari YouTube. Belajar dari YouTube, bla 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 bla, nyanyi. Tiba-tiba jadilah lagu Kesempurnaan Cinta. Casting tanpa sepengetahuan, gue bawa CD Kesempurnaan Cintanya datang ke produser musik, Pak tolong dengerin, ditaruh di pojokan, Pak dengerin, oh ya nanti saya dengerin ya, nanti. Wah sedih banget, nyanyi di taman, diusir security, kayak gitu-gitu. Tapi kan mungkin orang banyak berpikirnya bahwa Kesempurnaan Cinta tuh cuma tiba-tiba, boom gitu aja. Terus orang, ya gua nggak munafik, maksudnya setengah dari orang-orang tuh pasti berpikiran ya karena ada aji mumpung dari orang tua kan gitu. Iya orang berpikirnya gitu. Tapi kalau setiap orang ngomong kayak gitu, gue tuh selalu menjawabnya dengan iya. Kenapa? Ya gue bersyukur ketika bokap gue memberikan wadah. Tapi yang harus diperhitungkan adalah ketika lo ingin masuk ke dunia yang sudah diberikan wadah itu berani memperhitungkannya nggak? Maksudnya tuh ketika gue masuk ke situ terus gue asal-asalan atau apa, kan yang jelek Orang bokap tua juga yang ada di Oh. dunia entertain. Jadi saat itu pun ketika bokap gue ngasih wadah, berpikir gue tuh 10.000 lebih untuk gimana caranya gue nggak bikin malu, gimana caranya gue harus bikin bangga. Jadi ya makanya ketika orang ngomong gitu, memang iya gitu. Ki, gue gak nyangka lu secerdas ini loh, Ki. Asik. Iya, sumpah. Makanya mini soccer bareng lah kita. Iya boleh ya, tadi kita tanding ya. Iya, boleh. Jadi lu struggle Bisa, itu. boleh. Iya boleh Pak, boleh ya. Takutnya Mejanya iya. jangan dimakan Oh, tapi ya. iya. Iya. Saya belum ada sponsor makanan Oh, ya. iya. Boleh yang mau masuk? Ih, gue gak nyangka lu Iki. Gue bangga lu sama lu Ki. Jadi lu struggle, lu bikin lagu sendiri, Iya. terus lu kasih ke label, lu ditolak-tolak. Sampai akhirnya pertama kalinya kenapa bisa jadi itu lagu adalah ketika orang net dulu kan ayah di net tuh. Jadi kalau ayah lagi syuting iklan atau apa karena bangga anaknya bisa bikin lagu di play lah. Terus akhirnya nanya, ini band siapa ya? Bukan band, ini anaknya Kang Sule. Wah nggak mungkin, diketawain satu kantor. Besoknya gue disuruh datang ke kantor, suruh nyanyi. Oh ya udah. Oh ini awal ya? Iya. Ih. Akhirnya gitu. Oh ya udah, nyanyi. Udah jadi nyanyi aja di sana. Itu Kesempurnaan Cinta itu dari mana inspirasi lu? Kisah cinta nyokap bokap. Gitu. Dan di album nih ya, album Jejak itu gua semua dedikasikan untuk keluarga, untuk orang tua. Jadi lagu itu ada yang lagu untuk yang sudah terjadi dan ada lagu yang ternyata bakalan kejadian. Jadi di album Jejak itu tiba-tiba ada lagu Pergi Menjauh. Yang menceritakan tentang kayaknya gue punya firasat kalau lo akan ninggalin gue deh. Gue jadi pengen cari tahu lirik lagunya. Gue bakal ninggalin lo gitu. Ada tentang ragu, tentang keraguan. Dan itu ya gitu aja. Curahan hati lu. Ya yang berusaha untuk point of view gue tentang nyokap bokap gitu sih. Pantes meaningnya dalam ya. Karena kalau sesuatu itu ada jiwanya. Dan itu percaya banget. Gue percaya juga lagi. Percaya banget. Itu nggak bisa bohong cuy. Nih gue tuh waktu showcase di Februari waktu itu pas nyokap udah nggak ada tuh gue showcase terus gue bikin lah satu lagu yang tadinya nggak ada kepikiran untuk bikin lagu tentang ibu. Jadi gue tiba-tiba pengen bikin lagu bagus. Tiba-tiba bikinlah satu verse tentang cinta kok. Awalnya tentang cinta. Terus gue tag, gue merem tentang cinta. Pas udah jadi semuanya tentang nyokap. Lu kebayang nyokap. Ya, liriknya semuanya ngalir gitu aja. Gue nyanyi ulang juga nggak bisa. Udah jadinya jadi lagu tentang nyokap. Dan menurut gue percaya banget. Dan gue tuh ya dari dulu sampai detik ini tuh nggak pernah memikirkan kalau misalkan apa yang gue dapetin tuh karena gue dong, nggak pernah sama sekali. Karena jujur ya, ini buat kalian juga ya, sampai detik ini tuh yang bisa sampai bikin gue berjalan lancar tuh ya karena restu orang tua. Karena kalau nggak ada restu ataupun dukungan dari orang tua tuh itu nggak bakal jadi apa-apa gitu. Dan ketika gue masuk ke dunia entertain tuh
nyokap tuh yang udah ngasih wadah banget ke gue kayak di dunia entertain harus tetap humble, di dunia entertain harus ini, kalau ada yang minta foto nggak boleh nolak, ini itu. Jadi gue tuh ketika masuk ke dunia entertain tuh dengan peluru yang menurut gue udah siap, yang udah diberikan sama orang tua gue gitu. Tapi gue bangga ya, maksudnya lihat lu ya, lu tuh menjalani proses yang bagus ya kalau udah dengar dari cerita lu ya. Terus kemudian lu kan sekarang udah nama besar nih Ki. Amin. Tapi gue bisa ngerasa kerendahan hati lu, anjing. Amin. Itu kerasa banget tuh Ki. Itu gak bisa bohong Ki. Itu tai loh Ki. Maksudnya dari mana ini semua bisa berasal gitu. Karena kan kalau kita ngikutin keluarga lu ya, mau gak mau kan jadi ngikutin ya. Mohon maaf nih, bapak tuh sering banget diserang. Bapak tuh sering banget diserang. Tapi kalau denger dari cerita lu, tadi sebenarnya ini ada kondisi di mana bapak lu tuh gak pantas diserang. Ngerti gak sih? Iya. Ngerti gak sih? Iya. Dan tahu nggak ketika semua ada masalah kemarin atau apapun itu tuh bokap lah yang selalu bilang bahwa pokoknya kita nggak perlu bersuara apapun itu, yang penting apapun yang terjadi kita yang tahu gitu. Jadi ayah tuh yang ngasih tahu, udah lo nggak perlu tahu, nggak perlu orang lain nggak perlu tahu, udah lo yang ini. Dan dari dulu gue dididik seperti itu gitu. Gimana caranya, maksudnya ketika lo berdiri di tempat apa ya harus sadar diri, tahu posisi, tahu maksudnya gimana caranya menghormati orang, bagaimana caranya untuk menghargai orang. Ketika gue terjun ke dunia entertain kan gue nggak tahu apa-apa, buta, musisi yang gue sukain cuman itu aja gitu ya. Dan untungnya sama yang di atas itu dikasih jalan. Untungnya gue tuh memberanikan diri karena gue nggak tahu di dunia nyanyi itu harus apa. Ketika ketemu Trio Lestari, almarhum Bung Glenn, terus Sandy Sandoro, Tompi, gue yang berani datengin aja. Halo Om, aku ngefans, aku ini. Terus gue minta petua, gue minta arahan gimana caranya di dunia entertain. Almarhum Mike Mohede gue datengin di tempat rokok. Terus beberapa hari selang sebelum dia nggak ada. Lu nggak ngerasa bapak lu orang hebat? Terus lu ngerti nggak sih bapak gue orang hebat gitu? Maksudnya ngapain gue harus ke lu gitu-gitu? Lu nggak ada begitu-gitu? Kagak sih, nggak ada. Lu nggak bawa Rubicon gitu apa gitu? Kagak sih. Oh maksudnya gua pakai aset bokap. Pamer gitu apa? Pakai fasilitas bokap. Iya, berasa bangga diri kan biasanya kan kalau anak kayak gitu kan maksudnya ya. Mungkin karena dari dulu dididiknya nggak gini. Jadi umur 15 tahun itu dengan kondisi perekonomian gue meyakinkan diri. Di umur 15 tahun gue tinggalkan dunia pertemanan di Bandung. Gue tinggalkan dunia seru-seruan sama temen. Karena nggak tahu kenapa di umur 15 tahun saat itu gue tiba-tiba kepikiran, di momen itu gue terdiam ngomong, kepikiran, kalau suatu saat nanti nyokap bokap gue nggak punya duit, ini dari mana ya kita bisa dapetin duit? Kok bisa kepikiran? Nggak tahu, umur 15. Terus akhirnya gue minta restu aja ke orang tua. Ya liburan SMP aku ke Jakarta, mau ngapain? Nggak, pengen di Jakarta aja, pengen lihat. Ya di Jakarta gue mantau cara bokap tuh di dunia entertain kayak gini. Tanpa sepengetahuan, jadi dari jauh. Tapi gue serap ilmunya, gue ambil, gue terapkan dari apa yang harus gue lakuin. Kayak gitu. Dan yang ngebuat mungkin ya, yang ngebuat akhirnya gue nggak congkak, gue nggak, gue punya bokap, mau kemana-mana juga aman. Iya kan bokap lu namanya fasilitas gede, bisa gue pakai. Betul. Ya kan, ngejajah orang bisa, gitu kan bisa kan? Bisa banget. Nah, yang ngebikin gue nggak gitu adalah selalu gue terapkan di pikiran gue adalah proses yang udah gue lewatin tuh susah payahnya banget gitu. Terus terutama dari awal sampai detik ini tujuan gue nggak pernah berubah. Gimana caranya menghargai orang tua dan bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk saudara-saudara gue. Karena saudara-saudara gue tuh nggak sama seperti keluarga gue. Masih banyak yang susah, rumah masih gubuk, rumah yang masih banyak yang bilik gitu. Belum saudara dari nyokap, saudara dari ayah. Nah tugas gue tuh dari dulu cuma satu, gimana caranya gue bisa kaya, uang banyak, ketika saudara datang minta tolong gue jadi orang pertama yang bisa nolongin dia gitu. Ih lu nularin empati yang luar biasa ya dari dalam diri lu Ki. Gue nih baru kali ini ngobrol sama Ki langsung nih. Iya kita cokotin bahas. Iya. Anjing gue bangga banget sama lu. Dan gue bisa ngerasa tulusnya. Rizky Febian. Oh iya mohon maaf ya. Bukan gajah ya. Kesempurnaan cinta ya Ki. Iya itu. Ih gila Ki. Gue gak nyangka lu Ki. Seru Pak, seru banget gitu. Dan ini ya, jujur, mungkin orang tuh di luarnya ngelihatnya ini deep banget sih sebenarnya. Curahan hati gue lah sebenarnya. Sekalipun orang tua tuh mungkin nggak pernah sadar lah tentang ini. Mungkin kalau orang di luar orang yang tahu itu di luar itu gue tuh adalah periang. Orang itu taunya gue adalah
suka ngehibur orang, nyanyi juga apa adanya, ngelawak di panggung atau apa segala macam gitu. Tanya deh kalau nggak mau percaya ke tim ataupun band atau apapun, gue tuh di setiap harinya kalau berkumpul dengan dia, gue adalah tipikal orang yang gimana caranya ngejaga mood suasana saat itu. Gue ngelihat orang yang murung satu aja kepikiran, ini kenapa gitu. Tinggi dan gue berusaha untuk menjadikan hal kedua untuk diri gue perihal tentang kalau gue sedih atau apa gitu. Tapi gue mikirin dulu ini tentang hal itu. Nah pulang, abis kerja, abis apa pulang di kamar, udah itu momen paling the best ketika gue merenung, mikirin ke depan, 2 tahun lagi gue harus apa, 2 tahun lagi gue harus gimana, merenung gitu. Apa yang lu pikirkan tentang diri lu, Ki? Sekarang kan kita udah ngomong banyak perjalanan lu ya, dari gaib terus kayak gini. Lu melihat mimpi lu tuh, lu apa? Lu jadi apa? Iki tuh pengen apa gitu loh. Mungkin ya itu ya, dari dulu nggak tahu kenapa di benak gue itu adalah pemikirannya gimana caranya gue bisa membahagiakan orang-orang sekitar dengan cara sesederhana mungkin ya gitu maksudnya. Terus juga ingin membanggakan orang-orang sekitar apalagi gitu. Terus mungkin karena udah dibuild dari dulu sama ayah sama mama ya gitu, jiwa untuk ngajak orang. Terus ketika Iki ingin ke tujuan A, kayak pengen aja gitu ngajak orang-orang juga ikut serta dan ikut bahagia juga ke tujuan yang sama gitu. Apa hal yang paling membuat lu bahagia? Mungkin ini klise tapi kalau menurut Iki pribadi, ketika apapun yang gue lontarkan ke orang-orang di sekitar dan itu ngebuat dia bahagia tuh, itu tuh nggak ada bayarannya, maksudnya tuh kayak nggak ada tandingannya gitu. Lu nggak pengen lihat orang sedih? Itu, gue tuh sedihan banget Pak, apapun itu. Kenapa? Gampang terharu. Itu turunan dari nyokap tuh gitu banget. Suka kasihan orang? Iya, nyokap tuh the best, parah. Dan kenapa gue sampai sekarang seperti ini pun karena gue belajar dari dia gitu. Makanya ketika nyokap gue nggak ada, gue bilang sama dia, walaupun udah nggak ada ya, gue bilang. Terus gue bilang gini, Mama udah nggak ada, kata gue tuh. Berarti dari mulai sekarang sampai ke depannya ini jadi tugas Iki dan tugas baru untuk tanggung jawab Mama dulu yang bakal dilanjutkan sama Iki. Gitu. Membanggakan Mama banget sih lu. Iya. Oh gila sih itu. Ada misi nggak Ki? Ini kan banyak nih kontroversi, drama di banget. media tentang keluarga lu. Pasti kan nggak nyaman lah ya. Banget. Iya wajar Pak. Iya. Gue normal. Banyak yang pengen diklarifikasi tapi karena ada banyak faktor tidak bisa. Banyak yang pengen dicerita runtutannya, banyak faktor tidak bisa. Sebenarnya pada dasarnya mah kita ya sebagai yang ada di dunia entertain itu serba salah tahu. Contoh kayak gini misalkan. Kalau misalkan bulian dari netizen itu, netizen boleh seenaknya nih ngomong sama kita. Tapi kalau misalkan kita balas ataupun kita yang berusaha mengomentari mereka akan membalasnya dengan baperan. Gitu aja dibawa. Jadi seakan-akan kalau netizen itu berpikiran bahwa kita yang di dunia entertain itu udah harus kebal segala macam, segala apapun itu. Padahal secara aslinya mah tidak gitu. Karena kan sama-sama manusia, hanya kita itu cuma dibedakan adalah kita cuma kerjanya di bidang ini gitu, yang memang tugasnya harusnya memikirkan ngehibur lu pada gitu. Ya sampai akhirnya maksudnya kayak kalau dibilang keganggu ya keganggu sebenarnya gitu. Dan gue tuh pernah gimana ngomongnya ya, aduh ini boleh gak sih kalau yang kayak gini. Jadi gue tuh dari dulu tuh gak tahu kenapa suka feeling gue tuh bener banget. Kayak gimana? Insting gue tuh kuat banget. Nyokap mau gak ada, jadi gue tiba-tiba lagi, contoh jangan belum gak ada deh, nyokap bokap mau cerai. Gue tuh tiba-tiba lagi ngelamun di kamar, tiba-tiba udah kayak ada film gini. Cek. Ngejelasin kalau nanti nyokap gue tuh bakal A, B, C, D, E, F, G sampai ending. Iya lu mungkin ada kelebihan mungkin. Cuman ya gue gak sadar gitu, maksudnya itu yang, dan gak mau juga karena takut, gue penakut banget. Lu gak pengen tonjolin juga hal-hal dan gak mau gitu. Iya. Dan mungkin itu juga yang ngebuat akhirnya ketika gue di dunia entertain gini tuh amat sangat sensitif gitu sebenarnya. Gue tuh sensitif banget orangnya. Dan apalagi kalau misalkan tentang netizen yang memang ketika ngomongin sesuatu halnya tuh yang udah di luar koridornya, terus yang udah ngomongin contoh ya apapun itu, kayak misalkan yang seharusnya contoh gini deh, hal kecil, misalkan gue ngeluarin satu karya yang seharusnya kalaupun lu pengen gak suka ataupun lu pengen mengkritik sebuah karya, ya udah karyanya aja.
Tapi kadang dia nyerangnya tuh dari kiri, kanan, atas, bawah. Oh, nyangkut-nyangkut ke keluarga lah. Jadi kayak satu kesatuan gitu. Itu yang sedih gitu. Yang sedihnya adalah udah mau pakai fake account gitu kan. Gitu kan. Udah pakai fake account terus mereka ini tuh merasa benar gitu. Sedangkan kalau misalnya kita balas, nanti mereka berpikir kalau kita baperan gitu aja ngambek. Tapi ketika kita balas seperti itu ya mereka juga nggak terima. Makanya kita bingung. Termasuk yang kemarin ya yang dia hiatus itu ya. Oh, mau istirahat. Sebenarnya mungkin lebih ke kayak karena gue mau berhenti ya dari musik, enggak kan? Ya enggak sih, cuman kayak gue tuh lebih kayak geram aja gitu karena ngerasa gue pengen ada di on track aja gitu. Tadinya tuh gue pengen ini itu, cuman dengan problem-problem yang ada dan segala macam itu akhirnya gue mikir bahwa aduh gimana ya gitu. Kenapa cerita tuh? Sebenarnya bukan karena apa-apanya, tapi mungkin karena di momen tertentu tuh kadang gue tuh mellow gitu. Terkadang gue tuh ya mungkin ya wajar juga sih orang-orang di luar sana nggak mau tahu gitu ya. Jadi kalau gue tuh ngerasa gue aja maksudnya dengan gue yang sekarang seperti ini aja kadang masih merasa tersakiti dengan omongan-omongan di luar sana gitu kan. Banyak pemikirannya gue tuh overthinking, overthinking. Normal lah. Pemikir banget gitu. Jadi gue mau bahkan nggak mikirin gue aja. Kadang efek dari si bullying ataupun hate speech dari orang-orang ini tuh sebenarnya dampaknya tuh besar gitu loh. Bahkan bisa sampai kena mental gitu. Gue aja sampai hal yang kayak gini aja berusaha untuk menegarkan diri, berusaha untuk tegar gitu loh, untuk ya udahlah lupain aja segala macam. Cuman kadang ya ngaruh ke mental. Kadang mungkin lebih tepatnya kayaknya gue lebih pengen ngerasain dulu santai terus kayak nggak denger ini itu apa ini tuh. Bentar lagi ngeluarin karya tuh kalau kayak begitu tuh. Ya amin. Itu kan semoga, musisi begitu kan ya? Ya semoga lah. Iya nggak sih? Musisi kan kalau lagi itu kan curahan hati ya. Jadi kalau lagi ada banyak masalah banyak lagu tuh dia. Bisa jadi. Banyak masalah, banyak lagi kan. Bisa jadi. Cuman ya kalau gue pribadi itu terkadang kalau misalkan bikin lagu itu bukan mut-mutan. Kadang kan ada orang yang di deadline bikin lagu itu bisa cepat segala macam. Tapi kalau gue pribadi itu selain apa yang gue rasain, terus gue berusaha untuk ngikutin hati gitu. Kayak contoh misalkan cinta kan itu ngesat banget. Ada sakit hati, ada apa nggak peduli atau apa gitu sih sebenarnya. Tapi dengan kejadian yang gue rasain saat ini tuh kayak sebenarnya bukan pengen hilang, tapi lebih ke kayak gimana ya rasanya ya kalau misalkan ketika sehari terus kayak nggak ada omongan kanan, kiri, atas, bawah, terus nggak ngelihat. Kalau kata Sunda mah tiis jeli herang panon. Artinya? Tiis jeli itu adalah kuping dingin. Herang panon itu adalah bersih mata. Jadi kita tuh tiis jeli itu kuping dingin tuh jadi kita tidak pernah mendengarkan omongan-omongan panas dari yang lain. Tenang dong hati gitu loh. Terus herang panon itu bersih mata. Jadi kita juga nggak dipertontonkan sama orang-orang yang seharusnya nggak kita lihat gitu. Kayak misalkan komentar orang yang nggak suka, orang yang kayak gimana, kayak gitu. Bagus nih buat judul baru nanti lagu Tenang Hati. Lu tapi proyek ke depan apa lu? Mau menghilang dulu atau gimana? Sebenarnya emang ngalir gitu aja, cuman ya kalau dengan kondisi aku yang kayak gini mah ya, kalau sekarang ya alhamdulillahnya ya kayak sekarang tuh lebih legowo aja, lebih nothing tulus, terus kayak lebih gimana caranya ngejalani dan mensyukuri apa yang udah Iki dapet aja gitu. Jadi kalau misalkan harus rilis lagu, ya kalau itu jalannya ya kita jalanin. Kalau harus rilis album, ya kalau misalkan itu dikasih waktunya untuk bikin album ya dijalanin. Kalau enggak, ya berarti belum waktunya gitu. Ya berarti untuk sementara ini lu bakal break dulu ya? Ya. Break, istirahat. Ya nggak tahu, semoga lah. Gitu ya? Ya nggak pernah tahu kita ke depannya gimana. Ya? Manajer, break dulu dia apa gimana? Fans lu gimana nanti kalau lu break dulu? Nyantai mah mereka ya. Cuma mereka masih pengen mempertanyakan pasti kisah cinta lu. Ini? Iya, kenapa ya? Itu mulu dibahas tuh kalau gue lihat ya. Kayaknya mereka pengen banget lu jadian ya. Kan emang udah jadian, udah pacaran. Bukan, maksudnya di pelaminan sih maksudnya. Sampai ijeng serius. Ya doain lah semoga. Semua mendoakan kok pasti. Tapi feeling lu gimana, Bang? Feeling lu gimana ya? Gitu-gitu. Enggak. Feeling lu gimana gua sama dia? Wirid bentar ya. Perlu gue bantu bentar? Wesi. Robek. Wesi robek.
Anjir. Coba aku lihat ya. Ini aku nggak mau mendahului ya. Barusan aku dapat langsung soalnya. Apa tuh? Mau disebut sini apa nggak di belakang aja? Di belakang aja ya. Nggak enak lah ya. Iya, Ini iya, karena iya. privasi ya. Iya, betul. Iya, soalnya takutnya nanti nggak bagus. Gitu. Oh iya benar. Tapi Nanti. doakan aja. Iya. Doakan saja yang. Tapi sama feeling kita. Ya. Sama. Nanti apa ditulis di kertas nih? Sama Aduh, nih, deg-degan sama gua kalau nih. Iya, deg-degan kalau kayak gini. Iya, sama nih. Soalnya ada nyambung nih, ya kan? Ada nyambung. Deg-degan lah. Iya. Tapi nih gua sama Lini juga itu juga keren banget ceritanya, itu gokil Itu banget. lu bagaimana itu sama Lini? Tanya juga deh sama Lininya kalau Lini diundang ke sini nanti. Gua sama Lini tuh pemikirannya sama waktu itu. Nggak ada kepikiran kalau gua mau deket, nggak ada kepikiran kalau gua bakal ngejalin hubungan, nggak ada kepikiran kalau gua bisa sejauh ini gitu. Jadi waktu ketemu ya udah hanya sekedar ketemu, ya udah temen aja gitu, sesama temen di dunia musik gitu. Awalnya gitu udah nggak ada kepikiran. Cuman lagi-lagi ketika sudah bertemu, ada satu momen kita ngobrol berdua yang tadinya ramai, yang ramai ini pergi. Dia ngomongin tentang latar belakang nyokap, gua ngomongin tentang latar belakang nyokap. Nyambung. Ngobrol, dia ngobrol. Udah kesentuh kita berdua. Kena di hati itu ya. Di situ langsung tek, udah langsung itu kayak jadi ada rasa ikut sedih gitu. Terus mungkin jadi ada rasa kasihan, dalam arti kasihannya kayak perempuan kerjanya di Jakarta, ini itu. Terus jadi kayak dia ngobrol tentang keluarganya, tentang keluarga gua, banyak sekali kesamaan. Berasa pengen melindungi nggak sih? Saat itu seperti itu. Sampai akhirnya gue pun bilang sama dianya juga bilang kayak gitu ketika ngejalanin juga. Udahlah kalau mau ngejalanin serius mau, ya ayo. Tapi nanti ya jadinya tanggal 7. Iya lagi dia nurut. Hah? Lu ngomong ngasal? Iya, gue bilang. Tapi nanti jadinya kalau kita mau jalanin hubungan, ayo. Tapi boleh nggak kalau aku nembaknya tanggal 7? Iya deh, kata dia gitu. Kenapa tanggal 7? Bagus aja. 7 Oke. gitu. Angka Terus 7. lu bercanda itu? Bercanda ngomongnya? Terus tanggal 7-nya akhirnya gue tembak. Kan lu bercanda. Kan udah deket, Oh, udah iya. deket. Oh, lu Terus iseng. kan pasti kan perempuan tuh ada rasa jaim kayak ini cowok ada kepastian nggak sih segala macem gitu. Terus gue bilang tenang nanti ya tanggal 7 ya, tunggu aja gitu. Lu ngetes juga ya? Iyalah kan sama-sama sejauh mana sih ini keseriusan gitu. Udah deh sampai sekarang. Udah berapa tahun? Udah setahun. Beban nggak? Sejauh ini tidak. Beban dari ini ke apa biasa kan netizen kan ikut mengkontrol ya. Banget. Sangat mengkontrol. Apalagi gue sama Lini itu tipikal yang sama. Kalau misalkan, apalagi Lini gitu, Lini tuh kan ya perempuan ya, kadang cepet rapuh untuk dengar omongan-omongan yang mungkin tidak sesuai sama dia. Contoh? Iya itu, maksudnya omongan-omongan tentang dia, terus nyambungnya ke keluarga, orang tuanya, Oh. dan parah. Maksudnya yang udah ngomonginnya tuh fisik, terus bahasanya udah bahasa binatang atau apa. Terus parah itu ceritanya ya. Nanti undang ah. Pengen Bener ya? juga. Sayang datang ya? Iya. Ke sini. Sayang kenapa jadi sayang? Mama saya sayangnya dia. Ini Ci. Mama Ci. Udah bobok dia. bobok. Iya, Iya, ceritanya juga bagus ya. Iya, terus mungkin karena dia perempuan ya, jadi dia tuh yang lebih terbawa, lebih kepikiran, lebih apa. Ya disitulah tugas saya untuk menjaga dan Iya, juga. itu laki-laki. Ya, udah sayang, udah. Asik. Walaupun gue juga sama sedih kan karena diomongin juga. Gitu. Oke, kita ngomongin ke depannya nih berarti Ki ya. Ke depannya, lebih jauhnya, kita udah banyak banget nih tahu tentang Iki dan gue sebenarnya gue bangga banget dengan cara lu berpikir dan lu masih muda banget Ki. Dan Amin. lu salah satu orang yang duduk di sini yang gue angkat topi. Tidak. Bener Ki. Masa sih? Gue tuh nggak nyangka seorang Iki tuh punya pemikiran yang luar biasa. Udah, amin. Dan terutama yang paling penting hati yang luar biasa Ki. Amin. Mungkin ibu lu bangga nih kalau dia ada di sini. Amin. Mah? Enggak dong. Enggak jangan. Gue pukul lu kes. Sule gue cubit ya. Iya kan? Gue cuma masih belum menemukan nih kalau kayak gue dulu punya tujuan hidup. Tujuan hidup gue itu adalah membuktikan kepada dunia bahwa semua omongan mereka tuh tentang gue nggak bener. Betul banget. Tapi akhirnya gue capek Ki. Kenapa tuh? Karena memang tidak akan bisa gue membuat semua orang itu senang dengan gue. Sepemahaman sama gua. Tidak bisa. Tidak bisa, betul. Lu udah sampai di situ Ki? Betul. Oke. Jadi sekarang tuh ya di satu sisi gue fokus dengan apa yang gue mau tuju dan berusaha untuk ya akhirnya jatuhnya jadi bodo amat sama orang di luar gitu kayak ya udahlah gue fokus sama tujuan karena mau sampai kapanpun mau seperfect apapun gue nantinya di depan
pasti akan ada kok orang-orang di luar sana tuh tetap mencari celah untuk kejelekannya, keburukannya, ketidakpantasannya, cari kebencian tentang si guanya. Jadi ya udah gini aja. Yang terpenting kan tidak merugikan orang, terus juga tidak menipu orang, tidak membuat dosa juga buat guanya ke orang-orang. Tapi di satu sisi yang menguatkan gua adalah karena gue yakin ketika gua ngejalanin di 17 juga akan ada orang-orang yang baik hatinya, besar hati yang bakal nuntun gue ke sana. Gitu. Oke, tadi kan tentang lu, tentang ibu. Dengan banyaknya kontroversi tentang bapak di luar, seberapa banyak lu bangga dengan bapak lu? Salah satu alasan gue di dunia entertain, terus juga salah satu kalau ditanya siapa yang menginspirasi, bokap. Gue belajar musik, belajar bikin lagu karena ngelihat bokap bikin lagu. Gitu. Kalau ditanya bangga ke orang tua, apalagi ke bokap tuh, gue sebangga itu gitu karena dia bisa mendidik gue. Mungkin saat waktu kecil gue mikirnya kayak sakit hati, kayak misalkan ya aku pengen beli mic, Shure ini. Buat apalah katanya, belum tentu juga jadi penyanyi, dia bilang gitu. Tapi ketika gue udah dewasa itu justru malah pecutan kan buat kita gitu, gimana caranya sampai akhirnya gue kebeli, gue bisa beli mic lain, gue bisa beli ini dan yang lainnya gitu. Dan itu berkat didikan dia. Walaupun bokap gue tuh tipikal orang yang seakan-akan tuh cuek, gak perhatian. Tapi pada dasarnya dia tuh orangnya perhatian lebih dari yang gue tahu gitu. Dalam artian hal yang mungkin gue nggak sadar dia tuh bisa tahu. Yang gue bingung itu di luaran kenapa banyak banget yang suka ngambil atau ngelihat sisi buruk dari bokap lu sih, gue agak bingung itu Ki. Nggak tahu makanya kalau seburuk itu apa bagaimana gitu kan, lu anak yang lebih tahu. Makanya kalau ngedenger berita tentang bokap atau apa tuh karena gue tahu aslinya seperti apa, gue tahu yang terjadi juga seperti apa. Dan gue bangga sama bokap gue adalah ketika ada berita apapun itu ya bokap lebih memilih diam gitu. Karena mau sampai kapanpun dulu klarifikasi atau apapun juga nggak bakal ada ujungnya gitu. Jadi lebih baik ya udah ngalir gitu aja. Walaupun dia digoreng-goreng terus di luar. Iya. Dan ya mungkin ya salut Kaya juga karena kan di dunia entertain udah lama dan mungkin dia lebih tahu dan lebih hafal dan paham gimana caranya menangani ketika banyak hujatan atau apa gitu. Mungkin dan rasa bodoh amatnya juga ada lah gitu kalau ayah. Gitu. Iya, nah lu kebayang nggak nanti di masa depan lu akan menjadi sangat besar, mungkin lebih besar dari ayah. Akan banyak hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam hidup lu. Lu siap nggak untuk ngejalanin itu? Banget. Kalau dibilang siap, pasti harus siap gitu karena kita nggak pernah tahu di depannya seperti apa. Tapi gue bersyukur banget terlahir dari orang tua yang sudah mendidik gue sampai detik ini. Dan gue bersyukur karena sama yang di atas diberikan jalan. Gue harus dewasa sebelum gue dewasa. Dalam artian dengan umur waktu belasan gue udah diberikan perjalanan proses hidup yang berat banget. Perekonomian, tentang keluarga, kesedihan proses untuk ngejalanin ini semua. Gak bisa makan ini itu segala macem gitu. Jadi mungkin ketika nanti di depan ada yang lebih berat, hal-hal yang udah gue lewatin inilah yang jadi bisa pengingat gue untuk bisa lebih kuat nanti di depannya. Dan gitu. Apa sih Ki, kalau dilihat dari senyum lu segala macam, apa hal yang paling membuat lu akan sedih banget? Seorang Iki akan sedih banget. Nyokap lah. Nyokap ya? Nyokap banget. Nyokap tuh the best gitu. Karena ya itu tadi tujuan hidup. Gue kan pas nyokap nggak ada, label udah mau gue drop. Label udah gue bangkrutin aja. Ya, iya. Itu. Udah nggak mau nyanyi, udah nggak mau gimana gitu. Tapi ya balik lagi ternyata ya sosok dia juga ternyata yang ngebangkitin gue. Kayak datang ke mimpi terus kayak bilang, mama mah ada jadi nggak usah sedih. Udah sekarang mah fokus katanya. Masih besar nggak kemarahan lo akan keadaan waktu itu? Kalau dibilang besar pasti karena seorang anak kehilangan seorang ibu. Apalagi dengan meninggalnya tidak wajar. Kalau wajar dong kalau gua ngomong kayak gitu karena mungkin gue punya point of view berbeda dari gue dan mungkin gue juga punya penglihatan yang akhirnya bisa meyakinkan gue kenapa gue ngomong kayak gitu. Sangat marah, sangat kecewa, marah, emosi, merasa tidak terima gitu. Terus gue ngerasa perjalanan gue selama ini dari mulai gue SD sampai detik ini ngerasa sia-sia ketika dia nggak ada kan gitu. Jadi kalau dibilang marah banget marah. Cuman ya pada akhirnya ya mau gue mau marah sampai kapanpun, gue mau nangis sampai kapanpun juga nggak bakal ada ujungnya. Atau juga nyokap nggak bakal bisa kembali lagi. Iya, berusaha kuat akhirnya. Kan? Akhirnya ya itu, akhirnya berusaha kuat, berusaha menenangkan diri gitu. Siapa yang paling bisa ngertiin lu sekarang Ki akhirnya? Lini. Asik. Lini sih. Karena dia yang lebih, mungkin karena udah pasangan gitu, pacaran, jadi akhirnya mau itu tentang problem tentang keluarga, ada ayah atau
mama ataupun ke label atau apapun, jadi gue apapun jadi ceritanya ke dia. Sayang aku tuh gini, sayang aku tuh gini, sayang aku tuh gini gitu. Ada nggak sih lu bikin lagu buat dia? Belum ada ya? Udah ada. Ada ya? Aminlah bersamaku judulnya. Apa? Dan Aminlah bersamaku, padahal beda agama kita tuh. Terima kasih.